warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum Ibu sebelum doa, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Adistira hadir. Deris hadir. Gibran hadir. Hoerun Nisa hadir. Nabila hadir. Rafasa hadir. Rega kemana? Hadir. Kita doakan mudah-mudahan Rega cepat sembuh dan bisa kembali bersekolah belajar bersama kita. Amin. Rian Hadir. Tasya Hadir. Yasifi Hadir. Alfian Hadir. Depuspita Hadir. Naisila Hadir. Jihan Hadir. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap.
keyakinan kelas kita. Yang pertama, Belajar bersungguh-sungguh. yang kedua, Melaksanakan tugas penuh tanggung jawab. ketiga, Memperhatikan saat guru menjelaskan. keempat, Mengamalkan jika bertanya atau jawab. yang kelima. Menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Baik, kita sudah sepakat ya dengan kesepakatan kelas kita ini. Jadi kita harus melaksanakannya dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, juga pada pembelajaran yang lainnya. Oke. Selanjutnya kita akan berliterasi, membaca cerita yang berjudul Penyesalan si Kandil. Siapa petugas yang akan membaca cerita hari ini? Coba Cila. Pada suatu hari saat si kancil sedang menyusui rumah langit, ia melihat beberapa orang-orangan. Ia tetap asik memakan timun-timun di kebun sampai kekenyangan. Hingga akhirnya ia mendekat kepada orang-orangan yang mirip petani itu. Karena penasaran, ia memegang tangan kanannya. Ah, kenapa lengket sekali, katanya. Tangan kanannya menempel pada orang-orangan itu. Ia mencoba memegang dengan tangan kirinya serta menentang dengan kedua kakinya. Akhirnya seluruh tubuhnya menempel pada orang-orangan itu. Ia menyesal karena berbuat tanpa berpikir terlebih dahulu. Akibat kecemburuannya, petani akhirnya berhasil menangkap si kancil yang selama ini mencuri timunnya di kebun. Judulnya apa? Penyesalan Si Kancil. Ibu tanya, di dalam cerita ini ada berapa tokoh? Ada dua tokoh. Siapa saja? Si kancil, Si Kancil dan petani. kemudian di mana tempat kejadian tersebut? Di Di kebun. kebun. Terus apa amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Jangan mencuri. Kemudian jadi apa? Nah, berpikir sebelum bertindak. Kemudian bagaimana sifat si Kancil? Sifatnya si Kancil? Oh, ada karena jadi amanat yang dapat kita ambil dari cerita penyesalan si Kancil ini adalah yang pertama, tidak boleh mencuri. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Oke, terima kasih. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar IPAS tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang bagian-bagian mata, bagian-bagian telinga, gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ekosistem. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Ekosistem. Nah, sekarang kita tinggal di planet apa? Kita tinggal di planet bumi. Nah, yang tinggal di planet bumi siapa saja? Yang tinggal di planet bumi itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi ekosistem itu adalah keterkaitan antara lingkungan dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Sekarang kita akan melihat video, mengamati video.
pendidik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Nah, ada yang tahu apa itu rantai makanan? Rantai makanan tadi, rantai makanan dalam video padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Itu disebut rantai. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makanan dan makanan dalam rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam rantai makanan itu ada beberapa peran. Yang pertama ada apa? Produsen. Yang kedua, konsumen. Yang ketiga, dekomposer. Itu pemungutan. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh rantai makanan berada di mana ini? Rantai makanan berada di ekosistem sawah. Nah, coba lihat padi. Nah, yang pertama tumbuhannya apa? Padi dimakan oleh burung pemakan biji. Burung pemakan biji dimakan oleh ular sawah. Kemudian ular dimakan oleh burung elang. Kemudian burung elang mati terurai oleh bakteri atau jamur dan akan bermanfaat untuk tumbuhan padi. Mengerti? Kemudian selanjutnya, nah, yang kedua, contoh rangkai makanan di mana? Laut. Itu ekosistem laut. Coba, ada yang bisa baca di tumbuhan apa ini? Baca enggak? Nah, ini adalah tumbuhan namanya fitoplankton. Fitoplankton itu tumbuhan kecil-kecil yang ada di laut. Kemudian fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ada yang tahu itu ikan kecil? Kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Kemudian ikan besar itu terurai oleh bakteri. Kemudian akan bermanfaat untuk tanaman fitoplankton. Gimana ini rantai makanan? Rantai makanan di ekosistem hutan. Yang pertama ada tumbuhan. Ada tumbuhan. Tumbuhan ini dimakan oleh ada yang tahu hewan bermakan tumbuhan namanya apa? Herbivora. Hewan pemakan tumbuhan itu namanya herbivora. Nah, kemudian kambing dimakan oleh serigala. Serigala berarti memakan singa. Serigala memakan kambing. Jadi serigala itu hewan apa? Hewan herbivora karena serigala itu pemakan daging. Kemudian serigala dimakan oleh singa. Terus ini yang di tengah, tumbuhan dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan kucing hitam. Kucing hitam dimakan oleh singa. Terus yang terakhir, tumbuhan dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh burung hantu. Kemudian burung hantu dimakan ular. Ular dimakan oleh elang. Terakhir elang dimakan oleh singa. Nah, di sini ada beberapa rantai makanan. Nah, kalau ada beberapa rantai makanan, berarti disebutnya
jamur tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Selanjutnya, nah, konsumen. Coba siapa yang mau membacakan konsumen? Nabila. Coba Nabila. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Konsumen membentuk bagian besar rantai makanan tertentu. Konsumen primer atau konsumen satu yang dikenal sebagai herbivora memakan produsen. Konsumen sekunder atau konsumen dua yang dikenal sebagai karnivora memakan konsumen primer. Sumber ini dapat meluas melalui rantai berbagai tingkat. Konsumen yang memakan rantai makanan mencapai predator yaitu konsumen puncak. konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lainnya karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Tadi konsumen membentuk sebagian besar rantai makanan tertentu. Konsumen primer atau konsumen satu yang dikenal sebagai herbivora. Apa tadi herbivora? Hewan pemakan daging. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Nah, hewan pemakan tumbuhan tadi memakan produsen. Produsen tadi adalah tumbuhan. Konsumen sekunder atau konsumen dua yang dikenal sebagai karnivora. Karnivora apa? Hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging tadi memakan konsumen primer. Nah, ini dapat meluas melalui rantai berbagai tingkat konsumen sampai rantai makanan mencapai predator yaitu konsumen puncak. Nah, selanjutnya pengurangan. Jihan, coba baca. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai tumbuhan yang sedang mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman berfotosintesa. Contohnya Jamur dan bakteri pengurai. contohnya jamur dan bakteri pengurai. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Selanjutnya, mari kita diskusikan bersama LKPD-nya ya. Ibu akan membagikan LKPD. Mari kita bersama-sama bekerja dalam kelompok. Tadi kita sudah belajar baik melalui video atau penjelasan dari ibu tentang apa? Tentang ekosistem, tentang rantai makanan. Sekarang coba keluarkan alat peraga yang digunakan. Sudah? Nah, sekarang buka coba alat dan bahannya dikeluarkan, gunting sama lem. Coba lihat dulu ke ibu. Nah, di dalam LKPD kita akan menentukan dua rantai makanan. Coba. Menentukan dua rantai makanan dari bahan-bahan yang ibu sediakan ada gambar tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Kalian dapat menggunting kemudian menempel di lembar LKPD-nya. Kemudian kalian menggunting lalu menempelnya terus dikasih tanda panah. Jangan lupa kasih nama terlebih dahulu, nama kelompok, terus nama anggota kelompoknya.
nama anggota kelompoknya. Kelompok berapa ini? Ya, kelompok 1. Terus anggota kelompoknya ditulis ya. Nah, ini kelompok 2. Kelompok 2. Anggota kelompoknya siapa saja? Nama kelompok, terus anggota kelompoknya tulis di sini. Coba kita lihat ada tanaman apa saja. Jadi yang nomor 1 itu menentukan rantai makanan di ekosistem. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Nama anggotanya. Di ekosistem apa? Yang pertama di ekosistem apa? Kemudian yang kedua di ekosistem apa? Sok nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu. Pelan-pelan ngomongnya, pelan-pelan. Kerja bersama-sama ya. Gambar-gambar yang sudah dikumpulkan dulu. Nanti dilihat kira-kira tanaman atau hewan tersebut berada di ekosistem mana. Dikumpulkan dulu terus kumpulkan dulu di tengah.
Gambar-gambarnya kumpulkan di sini. Yang pertama tadi, yang pertama kira-kira rantai makanan di mana? Satu, beri judul satu, rantai makanan di ekosistem. Ekosistem apa ya? Ya, satu rantai makanan. Jadi dikumpulkan dulu gambar-gambar yang ada di ekosistem sawah, kemudian di ponsel kesimpulan. Kedua, rantai makanan di ekosistem mana? Yang pertama, rantai makanan di ekosistem mana? Di ekosistem. Ini yang kedua. Kedua dia ada di sini.
dirangkai dulu, rangkai dulu.
Isian betul teh. Itu belum diisian. Kota besi yang lembaran. Ayo.
kendala teknis, mati lampu, jadi gak apa-apa ya tidak menggunakan PPT, PowerPoint. Sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu. Duduk, semuanya duduk. Telepon P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenalan kritis. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Kelompok mana dulu yang akan presentasi? Satu. Maju. Kelompok satu. Semuanya maju ke depan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, rantai makanan di ekosistem sawah. 2. Rantai padi dimakan tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati diuraikan menjadi bakteri dan jadi jamur. Yang kedua, rantai makanan di ekosistem hutan. Padi dimakan oleh padi apa? Rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, serigala dimakan oleh harimau, harimau mati terurai menjadi bakteri. Coba teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan kembali. Sekarang kelompok 2. Dari kelompok 2 akan Mempresentasikan hasil diskusi kami dari yang pertama, rantai makanan di ekosistem sawah. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati terurai oleh bakteri atau jamur. kedua, Rantai makanan di ekosistem hutan. Rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, serigala dimakan oleh harimau, harimau mati terurai oleh bakteri atau jamur. terima kasih kelompok 2. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 atau 3? Tidak. Oke, syukur. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Hasil diskusi dari kelompok 3. Yang pertama, judulnya apa? rantai makanan Di ekosistem sawah. ya. Jadi kita semuanya dimakan
kestakutan. Ya. Rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, dan serigala dimakan oleh harimau. Harimau mati terurai kembang beri atau jamur. Oke, baik. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Satu lagi tugas kalian yaitu mengisi asesmen individu. Nah, sendiri-sendiri. Nah, Ibu akan membagikan asesmen ya. Kerjakan. Kasih nama terlebih dahulu, nama dan riwayat bapak. Kasih nama. Namanya, kasih nama. Sudah selesai? Sudah. Oke, Ibu ambil kembali ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu rantai-rantai makanan. Sudah hafal lagu-lagunya? Lagu rantai makanan. Lagu rantai makanan. Coba 1, 2, 3. Bagaimana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi makanan. Ayo kita pelajari. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan. Ayo dipelajari. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Tadi kita belajar tentang ekosistem, kemudian rantai makanan. Terus tadi di dalam rantai makanan ada peran-peran, ada 3 peran. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga dekoposer atau pengurai. Nah, selanjutnya ada yang ingin menyampaikan pesan. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Ayo, ada yang maju ke depan. Yuk, Bil. Nah, Bunda. Bagaimana perasaan Nabila hari